Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillahil wahidil ahadil fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu ta'ala wa astahdihi wa astaghfiruhu wa atubu ilayhi wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان الذي بعثه ربه رحمة للعالمين مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا فهدى الله به الأمة وكشف به الغمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نلقى بها ربنا يوم الدين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد أيها المؤمنون الكرام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Amma ba'd, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu ahadakum idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah mencintai seseorang di antara kalian apabila ia melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, dengan tekun dan sempurna. Dalam riwayat disebutkan bahwa makna itqan adalah yukhlisuhu minar riya'i wal bid'ah, yakni membersihkannya amal tersebut, maksudnya dari riya dan bid'ah. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia yang fana, bukan tempat menetap, melainkan tempat beramal. Dunia hanyalah jembatan menuju akhirat. Cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkannya. Maka hendaknya kita bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita siapkan untuk kita hadapi? Bagaimana kita akan menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dalam kubur? Adapun orang yang bertakwa akan mendapatkan ketenangan sebagaimana digambarkan dalam asar, dikatakan kepadanya, ning kanaumil arus, tidurlah seperti tidurnya seorang pengantin, la yuqidhuhu illa man yuhibbu. Tidak ada yang membangunkannya kecuali oleh orang yang dicintai olehnya, yakni pasangannya. Tidurnya seorang pasangan atau pengantin yang baru, ia akan beristirahat dengan tenang seperti tidurnya pengantin. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu berkata, al-yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini adalah amalun wala hisab, amal, waktu kita beramal tanpa adanya perhitungan. Namun nanti kelak di hari kiamat, ghadan hisabun wala amal, yakni perhitungan tanpa adanya amal. Dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara bekal terpenting dalam kehidupan ini adalah amanah syar'iyyah atau amanah syariat. Dengan amanah syar'iyyah ini kita dapat menilai diri kita, apakah kita ini adalah seorang yang jujur ataupun seorang yang pendusta atau yang menyimpang. Amanah ini menjadi kunci dalam seluruh aspek dalam kehidupan. Seorang guru akan adil dalam mendidik, seorang pemimpin akan adil dalam mengurus rakyatnya,
Dan seorang pekerja akan bersungguh-sungguh karena merasa diawasi oleh Allah. Dan dalam keluarga, suami dan istri akan tetap menjaga batas-batas syariat dalam keadaan apapun. Ketahuilah bahwa setiap urusan yang menyangkut kepentingan umat tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jika amanah telah hilang, maka hilang pula kepercayaan dan rusaklah tatanan kehidupan. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, litatazawwada fil akhirah, yakni untuk mempersiapkan bekal kita di dalam dunia untuk di akhirat kelak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Maka seyogyanya kita tanamlah amal di dunia ini untuk dipanen di akhirat kelak. Persiapan bekal sebelum datangnya kematian kita persiapkan semuanya dengan matang-matang. Ketahuilah bahwa ketaatan kita tidak menambah apapun bagi Allah. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak butuhkan kepada segala sesuatu baginya yang ada di alam semesta. Tidak menambah apapun ketaatan kita bagi Allah, dan kemaksiatan tidak mengurangi kekuasaannya. Semua itu kembali kepada kemaslahatan diri kita sendiri, dan kitalah yang membutuhkannya. Oleh karena itu, itqan dalam amal menuntut keikhlasan. Kita harus menjauhi riya dan memurnikan niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabqu dirhamin mi'ata alfi dirham." 1 dirham dapat mengalahkan 100.000 dirham. Yani apabila dikeluarkan olehnya dengan hati, dengan niat yang ikhlas, tulus, mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamrih atau karena amrih, perhatian dari manusia ataupun dari orang lain. Hal ini yang dinamakan keikhlasan. Amal yang sedikit namun ikhlas bisa lebih besar nilainya daripada amal yang banyak namun tercampuri oleh riya. Maka nilai amal menurut Allah bukan pada jumlahnya, tetapi pada niat dan kesesuaiannya dengan syariat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adapun bagi mereka yang memiliki kedudukan, kekuasaan atau pengaruh, maka amanah syariah atau amanah syariat ini menjadi tanggungan yang lebih berat dan lebih besar baginya. Jangan sampai kita yang memiliki kedudukan, kekuasaan atau pengaruh memutarbalikkan kebenaran, menyia-nyiakan amanah syariah ini, setelah bahkan menghiasi kebatilan atau menyesatkan manusia. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yumhil wa la yuhmil, memberi waktu namun tidak pernah lalai. Allah itu yumhil wa la yuhmil, memberi waktu kepada manusia namun tidak pernah lalai. Para ulama sebagai pewaris para nabi wajib menjaga kemurnian agama dan tidak berbicara tanpa ilmu dan tidak mengikuti hawa nafsu. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu." Seandainya agama didasarkan pada logika atau akal semata, rasional, niscaya bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya, karena yang kotor bagian bawahnya bukan atasnya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan syariat agama menuntutnya dan menuntunnya untuk membersihkannya mulai dari atas. Ini adalah bukti bahwa agama semata-mata tidak berandalkan hanya dengan pemikiran dan akal rasional semata, namun juga dari tuntutan syariat
dan ketetapan-ketetapan oleh pembuat syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal berguna sebagai penuntut kita, pendamping dalam membuktikan kebenaran, sebagai hujjah, burhan. Namun kita tidak semata-mata mengandalkan akal, namun juga mengandalkan syariat. Oleh karenanya berbahaya seseorang yang berbicara tanpa ilmu dan hanya menggunakan akal dalam masalah agama. Dan tentu orang yang seperti ini telah menyia-nyiakan dan merobek amanah syariah atau amanat syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di akhir khutbah ini mari kita merenungkan bersama bagaimana amanah telah disia-siakan, termasuk peristiwa pembagian Masjid Ibrahim Al-Khalil di Palestina yang disia-siakan atau dibagikan secara zalim oleh pihak-pihak yang zalim, yakni Zionis Yahudi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa meneguhkan agama kita dan menjaga agama kita di atas amanah syar'iyyah hingga ajal menjemput. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi wa iyyakum minal Qur'ani wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa taqabbal minni wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usi wa nafsi bi taqwallahil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على ما تشاء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم